Roof. Sebelum kita membuat model, kita harus mengetahui ekspektasi detail model yang akan kita buat. Demikian juga dengan kategori atap ini. Dari segi bentuk, alternatif atap itu bisa sangat banyak dari yang datar, kemiringan tertentu, sampai yang melengkung dan tidak beraturan. Bentuk yang dapat dilakukan oleh tools roof ini adalah bersifat basic, bukan bentuk detail. Apalagi untuk struktur penopangnya. Secara umum, atap yang dibuat ini adalah LOD 100 sampai dengan 200. Dan untuk pendetailannya bisa menggunakan tools-tools lainnya. Terdapat beberapa elemen pendukung, gutter, plafon, dan lisplang dari fungsi tools roof ini. Roof merupakan sistem family yang terdiri dari beberapa cara pembuatan. Yang pertama adalah roof by footprint, yaitu membuat atap plana berdasarkan kemiringan dari tepiannya. Yang kedua adalah roof by extrusion. Prinsip pembuatannya adalah terdapat sebuah penampang yang diekstrud menjadi sebuah atap. Yang ketiga adalah roof by face, yaitu membuat atap berdasarkan bentuk in-place mesh yang sudah dibuat. Terdapat pilihan jenis atap, terdapat dua, yaitu yang pertama basic roof, yaitu atap yang memiliki lapisan-lapisan material seperti lantai atau tembok. Dan jenis kedua adalah slope glazing, yaitu atap yang bentuknya sifatnya seperti curtain wall. Setelah atap itu jadi, maka terdapat beberapa elemen tambahan atau pelengkap untuk atap. Benda-benda ini merupakan host elemen, sehingga harus ada benda hostnya, yaitu atapnya tersebut. Benda-benda tersebut adalah soffit, yaitu plafon di eksterior, fascia adalah papan tepi pada atap, dan roof gutter, yaitu talang air pada tepi atap. Roof by footprint. Seperti pada elemen-elemen benda lainnya, pada saat awal kita harus menentukan working plane di mana atap itu dibuat. Walaupun atap itu bisa di atas atau di bawah dari working plane tersebut, tetap harus ada memiliki acuan. Konsep utama yang harus diperhatikan adalah dalam membuat atap ini kita bisa memiliki beberapa acuan, yaitu berdasarkan tepi atap atau berdasarkan tembok atau wall di mana tembok tersebut yang mendukung atap tersebut, atau yang disebut dengan balok tepi. Setelah kita menentukan bagaimana atap ini dibuat atau ditentukan, maka kita dapat melanjutkan pada proses selanjutnya. Menggunakan acuan tembok tepi. Pada saat kita menggunakan acuan tembok tepi, maka yang kita pilih adalah walls. Lalu pilih berapa jarak dari wall ke tepi atap, atau yang disebut dengan overhang. Lalu kita bisa memilih walls yang kita inginkan. Maka posisi perpotongan antara wall dan working plane, yaitu sebagai acuan atap, dan tepinya adalah di bawah working plane dengan jarak yang sudah ditentukan. Contohnya adalah kita tinggal draw, pilih peak walls, dan kita tentukan overhangnya apabila terdapat jarak antara walls dan ujungnya. Setelah itu kita buat boundary-nya sampai close polyline, dan atap sudah terwujud dengan acuan wall. Cara yang kedua adalah acuan dengan tepi atap atau without overhang, offset. Pada saat kita menggunakan acuan tepi atap, lalu pilihlah jarak offset dari garis yang kita buat atau yang kita inginkan. Maka posisi tepi itu sesuai dengan garis yang kita buat dengan ketinggian working plane. Caranya hampir sama, tapi kita sekarang menggunakan peak line. Jika sebelumnya istilahnya adalah overhang, sekarang offset. Prosesnya hampir sama, kita pilih sisinya, lalu kita trim sampai dia mencapai close polyline, dan oke, sudah terwujud dengan acuan sisi yang dipilih. Kedua cara ini bisa digunakan secara berbarengan atau kombinasi. Apabila di dalam suatu garis lurus terdapat beda kemiringan, maka dapat digunakan slope arrow. Yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita harus nge-break tepi tersebut. Lalu dengan berdasarkan titik break itu, kita beri slope arrow dan tentukan kemiringannya. Caranya, ini contoh ada atap yang sudah jadi, kita edit, dan harus kita slice terlebih dahulu. Ini sudah kita slice, sisi yang akan kita buat kemiringan di fan slope-nya kita hilangkan atau nolkan. Apabila kita periksa, maka tidak ada perbedaan. Setelah ini, setelah sudah
Di slice kita harus memberikan slope arrow-nya. Tapi slope arrow belum menandakan kemiringan yang gunakan. Klik di slope arrow, lalu periksa bagian slope-nya. Di situ nanti akan menentukan spesifikasi slope-nya dan kita masukkan berapa derajat kemiringannya. Setelah itu kita periksa, oke, dan kemiringan dari sisi yang segaris tetapi beda kemiringan itu terwujud. Setelah atap itu jadi, kita dapat mengeditkannya lebih lanjut. Kita dapat menentukan kemiringan dari atap tersebut, kita adjust lagi. Apabila kemiringannya 0, maka defense slope-nya bisa dihilangkan atau menjadi rata. With overhang, biasanya offset from base-nya adalah minus karena dia merupakan pertemuan dari wall dan working plane. Dan tanpa overhang, offset from base adalah 0 default-nya. Pengeditan lebih lanjut. Ini contoh kita membuat boundary dari sisi yang kita pilih sisinya dan kita offset. Di situ kita bisa buat standar planar. Setelah itu kita bisa lebih lanjut. Kita edit lebih lanjut. Kita tentukan, kita tambah bentuknya, kita slice. Pastikan close polyline untuk memastikan tepinya sudah tertutup. Ketinggiannya bisa kita atur ujungnya, jadi sehingga kemiringannya bisa kita tentukan, tidak harus secara ketik. Dan untuk sisi yang tidak ada kemiringannya, defense slope-nya bisa kita hapus atau kita hilangkan defense slope-nya. Selain daripada itu ada slope, tidak harus sama. Di sini terdapat fungsi offset from base, artinya sisi tersebut dinaikkan atau diturunkan dari base yang sudah kita pilih. Jenis roof terdapat dua, yaitu basic roof. Ini seperti lantai, sebuah elemen yang memiliki lapisan material. Dan material ini bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kedua adalah slope glazing, adalah atap yang bentuknya seperti curtain wall, sehingga dalam pengeditannya persis seperti curtain wall. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di konten sistem curtain wall. Terdapat dua jenis atap. Yang pertama adalah normal, basic roof, dan kedua adalah slope glazing. Prinsipnya kayak curtain wall, tetapi ini menggantikan bentuk dari atap menjadi curtain wall. Secara edit type, instant type itu sama persis dengan curtain wall, sehingga pastikan kita menguasainya. Hampir segala macam bentuk dari atap bisa diganti materialnya menjadi curtain system ini. Material pada atap. Material bersifat seperti lembaran yang memiliki lapisan-lapisan dengan thickness yang sudah kita tentukan. Prinsipnya sama seperti lantai. Untuk mengaksesnya tinggal kita tentukan roof-nya, dan di sini ada edit type dan kita ambil structure dan kita tinggal menentukan lapisan-lapisan. Atap datar. Pada prinsipnya, atap datar ini sama persis seperti dengan lantai. Bedanya atap memiliki kategori atap. Bahkan cara pengeditannya pun sama dengan lantai, yaitu memiliki sub-elemen, add point, add split line, dan lain-lain. Cara penentuan tepi atapnya sama seperti atap, tapi pastikan bahwa tidak memiliki kemiringan define slope-nya tidak dicentang. Setelah atap itu jadi, maka kita dapat membuat kemiringan atap sesuai dengan ketinggian permukaan. Bukan kemiringan seperti atap, tetapi persis seperti lantai. Mungkin di sini ada pertanyaan, apa bedanya dengan lantai yang paling atas dan atap datar ini? Memang sama, tetapi memang mereka memiliki kategori yang berbeda. Atap datar itu buatnya sama, jadi dengan roof, terus kita tentukan sisinya. Setelah itu kita jangan pergunakan slope-nya. Setelah itu sub-elemennya bisa kita edit. Sama persis kayak lantai. Dan kita bisa menambahkan tepian, bisa menambahkan garis, bisa menambahkan titik. Dan berdasarkan garis dan titik yang sudah kita buat itu, bisa kita tarik modify sub-elemennya ke atas atau ke bawah sehingga membuatnya menjadi adanya kemiringan. Sangat baik untuk membuat atap dak beton. Roof by extrusion, yaitu membuat atap dengan penampang tertentu.
Cara membuatnya, kita harus membuat working plane-nya terlebih dahulu sebagai acuan penampangnya, biasanya tegak. Kita bisa membuat penampangnya dengan hanya menggunakan single line, bukan tidak harus close polyline. Lalu kita extrude penampang tersebut dengan roof by extrusion dan diberi ketebalan dan bentuk menggunakan basic roof atau slope glazing. Untuk menghubungkan atap yang bentuknya tidak sejajar atau tidak beraturan, dapat menggunakan fungsi join dan unjoin roof. Roof by extrusion, prinsipnya kayak seperti in place model, yaitu kita buat plane-nya dan kita extrude. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan working plane-nya. Di sini kita show working plane-nya, tidak sejajar dengan atap. Setelah itu kita bisa membuat garisnya. Yang menarik di sini tidak harus close polyline, dia hanya bisa untuk melakukan hanya dengan menggunakan acuan satu garis. Dan berdasarkan satu garis itu, dia akan diekstrud berdasarkan wall yang akan dibuat. Setelah ini, yang menjadi masalah adalah bagaimana dia mau menjoin ke atap yang sudah ada. Ini oleh sebab itu ada yang namanya fungsi join dan unjoin. Kita menentukan sisi atap A dan atap B, dan setelah itu secara otomatis kedua atap ini akan terkoneksi. Untuk ujung-ujungnya terdapat dua pilihan rubber cut. Ini ada two cut pump, itu potong datar, dan two cut square itu tegak lurus terhadap. Roof by face adalah membuat atap dengan berdasarkan in-place mesh yang kita sudah buat. Cara membentuknya bisa dua pilihan, basic roof dan slope glazing, dan untuk detailnya dapat dilihat di materi model by face. Contohnya di sini kita sudah memiliki meshingnya dan kita bisa convert jadi roof, yaitu roof by face. Kita pilih dan kita create. Ini untuk yang basic roof. Kita bisa membuat dengan curtain roof. Caranya sama. Kita pilih roof by face dan kita ganti slope glazing dan kita pilih clear roof. Di sini terlihat roofnya ini belum memiliki mullion dan kita bisa menambahkan mullionnya. Kita klik bendanya, edit type, kita tentukan layoutnya, fixed distance dengan jarak yang sudah kita inginkan, dan sudah terwujud atap dengan sistem mullion. Elemen pelengkap atap yang terdiri dari beberapa item, yaitu sofix adalah membuat plafon pada eksterior bangunan, fascia adalah membuat tepi atap, gutter adalah membuat talang air. Untuk fascia dan gutter, prinsip pembuatannya adalah sama. Pilihlah tepian yang mau diberikan fascia dan gutter, lalu fascia dan gutter itu sudah terbentuk. Ini merupakan sistem family, sehingga terlebih dahulu kita harus menentukan jenis family-nya. Dalam type parameternya yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah penampang, ya ini berupa metric profile, dengan profil usage-nya fascia dan gutter. Kita bisa mengubah atau membuat gambar sesuai gutter yang kita mau. Setelah itu kita dapat menentukan materialnya. Untuk instance parameternya, pada prinsipnya itu menentukan posisi vertikal dan horizontal profile yang sudah kita tentukan tadi dengan tepian atap. Untuk soffit atau plafon, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan working plane di mana posisi plafon tersebut. Lalu pilihlah atap dan tepian tembok. Setelah itu kita dapat menentukan kemiringan plafon tersebut jika ada. Lalu pilihlah material hampir sama dengan jenis objek plafon. Prosesnya ini hampir sama membuat plafon di dalam ruangan penuh dengan keterbatasan. Elemen tambahan ini ada fascia, gutter, dan plafon. Di sini kita tinggal pilih sisinya seperti apa dan kita bisa tentukan sisinya ini seperti wujudnya. Kita tinggal edit type, profilnya sudah ada, dan ini kita bisa cari profile ini di project browser, di profiles, kita cari profilnya sudah ada dan ini kita bisa edit. Dan kita tentukan kalau kita nggak mau mengganti yang sebelumnya, kita bisa edit type dan kita copy.
Setelah itu kita ganti modelnya seperti ini, dan kita load kembali ke root project, dan hasilnya profilnya sudah diganti dengan apa yang kita inginkan. Ini sama dengan untuk Gutter, prinsipnya sama. Dia akan dibuat berdasarkan dari profil yang sudah ditentukan. Dan profil ini terdapat di project browser dan bisa kita edit pula. Yang membedakan kedua hal ini adalah hanya kategorinya. Selanjutnya adalah untuk Sofit, yaitu untuk membuat plafon di luar ruangan. Pertama, kita pilih secara otomatis sisi atap. Lalu selanjutnya kita bisa pilih Pickline, kita pilih wall ini sebagai batasan dari ceiling yang akan kita buat. Harus close polyline di dalam, polyline di luar, dan setelah itu sudah terwujud. Memang banyak keterbatasan untuk ceilingnya, tetapi ini sebagai baik untuk permulaan membuat ceiling di luar ruangan. Edit untuk atap. Ini terdapat beberapa item yang bisa kita gunakan untuk mengedit atap. Yang pertama adalah melubangi atap. Terdapat dua jenis yang kita bisa gunakan untuk mengedit atap ini. Yang pertama adalah opening dormer, yaitu melubangi atap tapi dari samping. Dan yang lain adalah vertical opening, yaitu melubangi atap tetapi dari bawah. Tools untuk atap. Ini kita mau melubangi atap ini dengan benda yang sudah kita lihat ini. Kalau dari bawah nggak memungkinkan, oleh sebab itu kita harus menggunakan istilah dengan dormer. Pertama kita tentukan atapnya, lalu kita pilih benda yang akan dikurangi, dan dari situ benda-benda ini akan direfleksikan oleh ke atapnya. Ini yang tidak dimiliki oleh floor. Tapi kita harus pastikan bahwa harus close polyline. Setelah itu, atap ini otomatis sudah bolong. Cara lain untuk melubangi adalah menggunakan vertical opening, yaitu sama seperti membuat lubang pada shaft. Yaitu pertama kita bisa pilih working plane-nya, kita mau buat di working plane mana. Setelah itu kita buat referensi garis untuk pelubangnya menggunakan fungsi vertical opening. Tinggal klik bendanya. Setelah itu kita bisa draw untuk openingnya. Kita kira-kira seperti ini bentuknya, dan kita pastikan ini dipastikan overlapping. Saat itu kita oke, dan otomatis benda ini terlubang. Join dan unjoin roof, yaitu apabila terdapat dua benda atap dan kedua benda atap tersebut mau dijoinkan atau dihubungkan, maka kita dapat menggunakan fungsi join dan unjoin roof ini. Ini sangat baik terutama untuk benda-benda yang bentuknya tidak peraturan. Join unjoin tidak hanya untuk menyambung, tetapi juga bisa untuk memotong. Ini kita unjoin di dua atap, kita pilih ujung salah satu atapnya, dan kita pilih sisinya, dan otomatis atap yang sebelumnya sudah terpotong.